selaku moderator akan mulai sesi wawancara. Tapi kita awali dulu dengan berkenalan. Perkenalkan, saya Lazuardi Iman dari anggota kelompok Pandu atau tidak kelompok 3 yang sekarang berlaku sebagai moderator. Dan dari abangnya mungkin ingin memperkenalkan diri. Oke, Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rafli Fadila Hamdi. Formatnya apa lagi? BEM mungkin. Oh iya, saya jadi ketua BEM di BEM PPKN, teman-teman. Salam kenal semuanya. Jadi pertanyaan pertama adalah karakter apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin pada umumnya? Pada umumnya. Iya. Oke, perihal karakter sebenarnya menurut saya ini perspektif saya aja gitu, teman-teman. Kalau misalkan karakter sih yang pasti karakter yang bertanggung jawab, ya kan, yang punya sifat tanggung jawab lebih mungkin daripada yang lainnya, yang pertama. Terus juga peduli, ya kan, karakter juga harus bisa peduli sama yang lain, karena dengan rasa peduli juga itu bisa membawa kita ke arah yang lebih baik lah ya, bisa ngebawa teman-teman yang lain gitu kan. Ini pemimpin ya. Iya. Terus juga yang pasti karakter yang jujur, teman-teman, karena sekarang apalagi zaman sekarang susah nyari pemimpin yang jujur, ya kan. Terus karakter yang bisa dibilang punya komitmen yang tinggi gitu. Komitmen dalam arti dia bisa konsisten, punya karakter yang konsisten gitu. Ketika dia punya tujuan, itu nggak gampang untuk digoyah sama hambatan ataupun hal apapun gitu ya. Itu basicnya tuh, punya komitmen dan konsisten yang kuat. Mungkin yang terakhir sama ini sih, kalau bisa pemimpin yang bisa rajin ibadah, teman-teman. Itu bonus aja ya, teman, tambahan. Mungkin itu sih karakter yang basic lah yang harus dipunya oleh pemimpin gitu ya. Akan mulai sesi wawancara. Yang kedua adalah bagaimana jika ada suatu masalah besar dalam organisasi yang memang harus diputuskan oleh ketua BEM PPKN, apa yang harus kakak lakukan? Oke. Mungkin kalau misalnya ada permasalahan itu tetap harus punya apa ya, ibaratnya formula atau step-stepnya gitu. Yang pertama kita ketahuin dulu, kita cari tahu dulu ini permasalahan itu permasalahan yang seperti apa, ya kan. Terus kedua, kita cari tahu nih dampak dari masalah ini kira-kira apa gitu, teman-teman. Kita kasih contoh yang ada di BEM PPKN aja ya. Let's say misalkan di BEM PPKN itu ada 7 departemen. Iya. Jadi per tiap departemen kan punya tujuannya, tiap departemen itu punya program kerjanya, tiap departemen itu punya apa ya, agendanya masing-masing, dan itu seringkali menimbulkan suatu masalah gitu. Masalah berangkat dari situ, entah dari bentroknya jadwal, entah dari kurangnya SDM kepanitiaan gitu ya. Jadinya kita cari tahu dulu nih permasalahannya itu permasalahan seperti apa dan siapa aja yang bersangkutan gitu. Kita coba untuk komunikasi dulu yang pertama, untuk mediasi misalkan. Permasalahan tersebut kira-kira bisa kita bisa cari solusinya tuh seperti apa, dengan yang pasti dengan kedua belah pihak ataupun pihak-pihak yang punya masalah tersebut lah gitu intinya. Intinya sih lebih kepada ketika ada masalah cari tahu masalahnya, terus kita bermediasi kali ya namanya. Iya. Kita bermediasi sama orang yang bermasalah atau hal-hal yang sekiranya menjadi masalah gitu kan. Terus juga kita cari kesepakatan gitu. Karena kan timbulnya suatu masalah kan pasti karena ada tujuan masing-masing lah dari, ataupun faktornya juga kadang dari eksternal gitu kan, yang nggak kita duga-duga gitu. Ya, jadi di hal tersebut kita coba mediasi, kita cari solusinya dengan cara bersepakat gitu. Misalkan dengan bersepakat nih bisa menenangkan nggak, bisa menerima semua nggak masalah orang-orang yang bermasalah ini dengan kesepakatan baru. Intinya kita menemukan kesepakatan baru aja sih di beberapa orang yang bermasalah tersebut, kayak gitu sih paling, untuk menimbulkan mencari solusi dari masalah gitu. Semua tergantung sama masalahnya, teman-teman. Masalahnya itu entah konflik, masalahnya itu entah tentang pendanaan, masalahnya itu lagi tentang urusan pribadi yang dibawa ke organisasi. Jadi bentuknya tuh banyak. Jadi kita cari tahu dulu masalahnya itu apa, kayak gitu. Itu based on masalah yang ada gitu. Dan cara kadang masalah satu atau masalah dua juga nggak bisa kita pukul rata dengan nyari tahu fixing masalahnya tuh nggak sama gitu kadang. Apalagi urusan pribadi ya. Misalkan ada anggota yang punya urusan pribadi yang sekiranya mengganggu dia dalam organisasi, kita harus
eye to eye sama dia, kita harus coba untuk membuat dia terbuka apa yang menjadi masalahnya dia. Itu karena kan sifatnya ranahnya pribadi gitu kan. Kalau misalnya orang lain tahu kan juga nggak etis ibaratnya. Jadi sesuai dengan masalahnya aja sih. Kalau misalnya itu ranahnya pribadi, kita sesuaikan dengan pribadi gitu, privasi ya, private. Itu kalau misalnya masalahnya udah antar departemen yang ngebawa orang banyak, nah itu kita akan ada forum di mana itu sifatnya mediasi, teman-teman. Akan mulai sesi wawancara. Mungkin dari saya ini, kan sebelum jadi ketua BEM pasti kakak jadi anggota dulu ya kak? Iya. Nah, kalau kakak pribadi itu lebih suka dipimpin atau menjadi pemimpin? Ya mungkin itu. Iya. Oke. Ditanya lebih suka dipimpin atau memimpin, teman-teman, sebenarnya ditanya suka apa enggak sih, kita relatif sih gitu ya, karena pemimpin itu juga harus terbiasa untuk dipimpin gitu, karena seorang pemimpin itu dia harus punya pengalaman atau punya point of view dari pemimpin lain gitu. Misalkan saya nih, saya ketua BEM, dulunya kan saya staff, saya dulu dipimpin oleh seorang pemimpin, ketua BEM saya dulu kan. Jadi masalah suka atau enggak itu relatif, tergantung sama posisi kita, tergantung sama keadaan yang sedang kita jalanin gitu. Dibilang suka atau enggak sih ya relatif. Kalau misalkan dari point of view-nya seorang pemimpin, ya seorang pemimpin harus bisa ibaratnya punya point of view dari seorang pemimpin lain gitu ibaratnya. Karena kan kita memimpin nih, kita ngelihat nih, kita punya role model kan, kita punya sosok orang yang kita idolakan atau kita bisa referensikan caranya dalam memimpin gitu loh. Jadinya ditanya suka atau tidak, atau suka atau enggaknya kita dipimpin atau dipimpin atau memimpin, itu relatif kalau menurut saya gitu. Kita sesuai dengan kondisi aja. Ketika kita jadi staff, saya jadi anggota, ya kita harus siap untuk dipimpin ibaratnya. Kita harus sesuai dengan arahan, kita harus sesuai dengan struktur gitu ya teman-teman. Karena untuk menghargai juga gitu loh. Jadi kayak gitu sih paling pertanyaannya. Jawabannya gitu teman-teman. Akan mulai sesi wawancara. Kan nama saya Jijul, saya ingin nanya nih, apa alasan abang ingin atau mau jadi ketua BEM Prodi, dan apakah mau melanjutkan jadi ketua BEM fakultas atau BEM universitas? Berat nih pertanyaannya nih. Oke, sebenarnya kenapa mau, kita jujur-jujuran aja ya teman-teman, saya juga terbuka. Pertama-tama saya tuh nggak ada kepikiran untuk jadi seorang ketua BEM gitu, karena kan ketika saya staff, sebenarnya bibit-bibit dari seorang pemimpinnya tuh udah kelihatan gitu, teman-teman saya lah yang lain. Jadi cuman pada akhirnya udah menuju waktunya, kalau di sini kan namanya pemira ya. Kalau di kampus udah belajar kan? Udah belajar belum? Kalau di kampus tuh milihnya serentak dari ketua BEM Prodi sampai ketua BEM Univ. Belum ya? Nah, ya nanti akan ada pemira menuju pemira atau pemilunya Univ. Itu ternyata yang daftar sebagai ketua BEM tuh satu orang doang. Yang tadinya saya pikir dia akan mendaftar sebagai ketua BEM, nggak jadi ibaratnya, cuma satu orang doang. Terus juga di prodi saya tuh paling nggak boleh yang namanya ketua organisasi itu. Yang daftar atau peserta pemilunya tuh cuma satu orang, ibaratnya orang ini lawan kotak kosong tuh nggak boleh. Tetap dapat intervensi dari beberapa senior, dari beberapa alumni, karena kan ya kita PPKN gitu, kita belajar bernegara dan sebagainya, kewarganegaraan, tapi kok nggak bisa mengimplementasikan gitu. Masa seorang pemimpin aja harus lawan kotak kosong ibaratnya. Jadinya berangkat dari situ, niatnya jujur-jujuran saya berangkat dari situ, akhirnya saya daftar. Terus saya coba untuk ngerabah lagi nih, kira-kira waktu itu ketika staff kurangnya di BEM PPKN tuh apa. Kurang dalam arti hal yang harusnya dievaluasi itu apa, biar di periode saya bisa saya perbaiki. Nah itu mulai untuk mengumpulkan bahan evaluasi, terus juga menyusun visi misi dan nama kabinet dan lain sebagainya, terus mulai ikut administrasi sebagai di KPU ya, karena di KPU sebagai ketua BEM kita juga harus mengikuti persyaratan tuh, banyak tuh persyaratannya yang kayak tidak boleh menjadi anggota partai politik dan lain sebagainya, bersih dari beberapa organisasi. Kalau teman-teman mau jadi ketua BEM tuh nanti teman-teman dinonaktifkan dulu nih di organisasi dimanapun itu. Teman-teman organisasi di Gedung G, di Sigma TV atau di mana, di BEM Prodi pun ketika teman-teman mau jadi ketua BEM, kalian dinonaktifkan dulu. Itu wajib. Itu sifatnya untuk menetralkan gitu. Terus juga saya memilih beberapa
tim sukses ya namanya, tim sukses. Saya memilih tim suksesnya siapa, kita mengumpulkan tim sukses untuk bisa ngerencanain ini kita gimana supaya untuk menang tuh gimana lawan tim sebelah ibaratnya gitu. Kita berpropaganda dan lain sebagainya itu banyak banget. Jadi berawal dari karena tuntutan untuk jangan sampai di prodi itu ada ketua yang lawannya kota kosong. Jadi saya berangkat dari situ tuh. Udah mulai mengikuti alurnya dan alhamdulillah sekarang kebetulannya malah menang gitu teman-teman. Kayak gitu. Jadi pertanyaan dari Azizul ya. Akan mulai sesi wawancara. Perkenalkan, saya Diva. Saya izin bertanya, bagaimana tanggapan kakak ketika kakak menyerahkan tugas kepada anggota tim, namun anggota tim itu tidak dapat menyelesaikan tugas dengan baik? Sekian, terima kasih. Oke, mau langsung Kak dijawab? Ya silakan, boleh. Pegangin apa? Enggak, saya pegang. Oh, oke. Ini hal yang nggak sedikit sebenarnya, gitu ya. Bahkan nggak cuma seorang pemimpin, guru misalkan punya ngasih suatu tugas ke muridnya nggak ngerjain tugas saja, itu kan sudah menjadi suatu suatu penilaian untuk orang tersebut. Berarti dia orang yang nggak bertanggung jawab dong teman-teman. Setuju ya di situ. Gimana pendapat saya ketika saya sudah memberikan arahan, sudah memberikan suatu job desk atau tanggung jawab, tapi orang ini tidak melaksanakan tanggung jawabnya, yang pasti pertama manusiawi lah, saya kecewa gitu pertama. Karena kan saya sudah mempercayakan hal besar ibaratnya sebuah tanggung jawab ke dia, cuman dia nggak melaksanakan itu dengan baik, berarti sudah tidak melaksanakan tanggung jawabnya gitu. Yang pasti kalau dari saya pribadi, saya ada yang namanya memberi kesempatan gitu. Dalam artian kalau di BEM itu ada yang namanya SP1, SP2, SP3 sekaligus pengeluaran ibaratnya. Jadi kalau di BEM itu ada yang namanya suatu aturan ketika ada suatu staff yang ibaratnya ghosting, karena kan salah satu syarat orang untuk masuk BEM itu adalah ikut berpartisipasi dan ikut berkontribusi gitu. Itu sesuai dengan sumpahnya dia ketika di awal periode. Kalau itu sudah dia salahi, dia sudah tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang pengurus BEM ya, fungsionaris BEM, ya itu harus kita tegur gitu ibaratnya. Teguran pertama misalkan SP1 tidak kena juga di orang tersebut. Kemudian teguran kedua juga tidak diindahkan gitu ya dengan orang tersebut. Ya itu sudah otomatis di SP3 sudah sekaligus dikeluarkan dengan regulasi juga dengan adanya sidang istimewa bersama badan legislatif gitu, ibaratnya DPM legislatifnya prodi itu ada, selain BEM namanya DPM gitu kan. Yang pasti dengan jangka waktu SP1, SP2, SP3 kita tetap harus ada ibaratnya komunikasi dengan orang tersebut gitu teman-teman. Segimanapun kita gitu sebagai manapun seorang ketua atau pemimpin juga harus tetap manusiawi ibaratnya. Kalau misalkan ada suatu hal yang tidak benar ataupun kita harus tahu dulu nih kenapanya. Balik lagi kan, ini kan salah satu masalah juga ketika ada anggota yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik atau lari dari tanggung jawab, ini suatu masalah juga kan. Jadi kita harus cari tahu nih masalahnya kenapa, dianya ini ada masalah apa, kenapa bisa seperti ini, kita cari tahu dulu gitu loh. Ketika memang sudah merasa tidak diindahkan terus menerus, ya otomatis kita harus ada sikap tegas untuk bisa mengeluarkan orang tersebut ibaratnya. Karena kalau misalkan dia punya tugas dan tugasnya itu berpengaruh dengan orang lain, itu kan juga bahaya ya. Orang lain juga akan terugikan oleh orang tersebut ibaratnya. Jadi kita harus punya penegasan di situ. Ya otomatis berarti dikeluarkan gitu dengan catatan permasalahan-permasalahan yang sudah menjadi track record dia ini seperti apa kayak gitu. Dan itu sudah disaksikan oleh beberapa saksi lah ibaratnya di sidang istimewa itu namanya, ketika ada suatu permasalahan yang diselesaikan dengan dadakan ibaratnya, yang sifatnya tuh insidental teman-teman. Kayak gitu sih paling yang bisa dijawab ya. Misalnya dikeluarkan itu rekrut orang anggota baru atau anggota yang lama sampai akhir masa jabatan berakhir? Itu bisa tergantung oleh kesepakatan juga sih dari ketua BEM itu, sekiranya perlu digantikan nggak ke orang ini. Kalau misalkan perlu digantikan, dia harus berkomunikasi dulu nih ke legislatifnya, boleh atau tidak ibaratnya masih punya jangka waktu untuk bisa open recruitment atau belum gitu. Ketika memang itu masih punya waktu untuk open recruitment dan ketua ini merasa perlu digantikan orang baru, boleh
buat dibuka lagi nih ibaratnya open recruitment untuk anggota baru. Tapi ketika itu sudah ibaratnya sudah tidak boleh lagi lah ibaratnya ya di Opmawa Prodi untuk melakukan sebuah open recruitment, ya otomatis kita nggak bisa gitu. Jadi jalanin aja yang udah menjadi tanggung jawabnya si dia, harus di backup dengan teman-temannya ibaratnya gitu. Harus ada orang yang rela berkorban untuk bisa melanjutkan tanggung jawabnya dia kayak gitu. Cukup ini tuh Akan mulai sesi wawancara